Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kanita, pembimbing dari SMP ITI Insan Teladan, Suprayan 5. Akan mengikuti tantangan Leksambedas bulan April, yaitu menulis cerpen bertema Idul Fitri. Cerpen berjudul Senandung Takbir di Balik Reruntuhan, karya Sarah Kanita, akan dibacakan langsung oleh penulisnya. Aroma opor ayam dan rendang tak semarbak pagi ini di rumah Jihan. Biasanya malam takbiran adalah malam penuh sukacita, di mana ia dan sekeluarganya sibuk menyiapkan hidangan lebaran, membersihkan seluruh rumah, menghias rumah dengan lampu warna-warni, dan mencoba baju baru yang sudah lama diimpikan. Namun Idul Fitri kali ini terasa berbeda. Bahkan sebelum fajar menyingsing, Jihan duduk termenung di ruang tamu yang sederhana. Smartphone yang digenggamnya menayangkan berita tentang Palestina, gambar-gambar dan cuplikan video reruntuhan bangunan. Wajah-wajah penuh duka, tak isak tangis anak-anak kecil menghantam hatinya seperti gelombang pasang. Di sana, di tanah yang jauh namun terasa begitu dekat di hati, Idul Fitri mungkin hanya menjadi hari biasa yang diwarnai ketakutan dan kehilangan. "Sudah bangun, Nak?" sapa ibu dari ambang pintu. Matanya sembab. Jihan tahu ibunya juga merasakan hal yang sama. "Iya, Bu," jawab Jihan lirih. "Lihat ini, Bu. Mereka tidak bisa merayakan Idul Fitri seperti kita." Ibu duduk di samping Jihan, memeluk putrinya erat. "Benar, sayang. Kita beruntung, kita bisa berkumpul dengan keluarga, menyantap makanan enak, dan merasakan kedamaian." Pagi itu setelah sholat id di masjid dekat rumah, Jihan melihat teman-temannya riang gembira, memamerkan baju baru, dan saling bertukar ucapan selamat. Ia ikut tersenyum, namun hatinya tetap terbayang wajah-wajah yang ia lihat semalam. Saat berkumpul dengan keluarga, ayah memulai percakapan yang biasanya penuh canda tawa dengan nada yang lebih serius. "Anak-anakku, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan berkecukupan. Namun, jangan pernah lupakan saudara-saudara kita di belahan dunia lain yang sedang diuji." Ibu menambahkan, "Dulu saat kita masih sulit, kita juga berharap ada uluran tangan dari sesama. Sekarang Allah memberi kita kelebihan, meskipun tidak seberapa. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka. Jangan hanya merayakan kemenangan kita setelah berpuasa, tapi juga tunjukkan kepedulian kita pada sesama yang sedang berduka." Jihan terdiam. Kata-kata ayah dan ibu menancap dalam hatinya. Ia teringat tabungan kalengnya yang sudah mulai berat. Uang itu rencananya akan ia gunakan untuk membeli novel baru penulis favoritnya. Setelah acara makan siang, Jihan menghampiri ibunya. "Bu, bolehkah uang tabunganku sebagian kita sumbangkan untuk saudara-saudara di Palestina?" Ibu tersenyum lembut. "Tentu saja, sayang, itu ide yang sangat bagus. Allah pasti akan senang melihat kepedulianmu." Sore itu, Jihan dan keluarganya menyalurkan sebagian rezeki mereka melalui lembaga kemanusiaan terpercaya. Jihan percaya ada kehangatan yang menjalar di hatinya, bukan hanya karena baju baru atau makanan lezat, tapi karena ia bisa menjadi bagian kecil dari harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Malam harinya, sebelum tidur, Jihan kembali melihat berita terbaru di telepon genggamnya. Meskipun kesedihan masih terpancar dari wajah-wajah di sana, ia membayangkan mungkin ada sedikit kelegaan yang mereka rasakan karena adanya tangan dari saudara-saudara jauh seperti dirinya dan keluarganya. Jihan menyadari, Idul Fitri bukan hanya tentang baju baru, makanan enak, atau kumpul keluarga. Lebih dari itu, Idul Fitri adalah tentang rasa syukur, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati terasa lebih indah ketika bisa berbagi dengan mereka yang tidak seberuntung dirinya.
Senandung takbir yang ia lantunkan dalam hati malam itu terasa lebih bermakna, diiringi doa tulus untuk kedamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi saudara-saudara kita di Palestina. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.